Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Dennis Henry. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Semoga COVID ini cepat berlalu ya. Nih udah lewat, udah mau 2 tahun lebih nih udah. Iya, udah nggak kelar-kelar nih COVID-nya nih. Oke, di video kali ini saya mau bahas tentang bagaimana sih caranya memelihara ikan predator air laut di akuarium. Ini banyak banget yang nanyain karena ternyata banyak juga teman-teman penyuka ikan hias itu khusus ikan hias air laut itu yang pengen melihara ikan predator. Kalau biasanya kan kalau di air tawar kan ikan predator kan banyak banget ya, ada arwana, ada belida, ada sibas, ada banyak banget, dan itu pemeliharannya cenderung lebih mudah gitu kan, karena tinggal ganti air aja udah gampang. Cuma kalau ikan predator air laut ini yang memang agak cukup ribet ya, terutama dalam soal makanan gitu kan, karena kan tidak semua ikan predator air laut itu mau memakan seperti ikan predator air tawar. Misalnya kayak arwana kan masih mau makan kelabang, makan jangkrik. Ya kayak ikan predator laut nggak mungkin makan jangkrik sama kelabang gitu kan. Kocak aja gitu. Gue pernah sih ngeliat sih ada predator air laut makannya kelabang gitu kan. Oke, sebelum masuk ke cara perawatannya, saya coba sebutkan dulu ikan predator apa saja sih yang biasanya itu dipelihara ya, jenisnya untuk ikan air laut ya. Yang pertama itu paling sering adalah ikan lionfish atau scorpion fish, itu yang bulunya rumbai-rumbai yang wah itu cukup cukup lebar-lebar rumbai-rumbainya gitu kan. Ikan ini juga cukup unik ya, cukup bagus, menarik ya, karena bentuknya juga indah gitu kan. Dan kalau lagi makan tuh seru banget, dia tuh kayak mau hisap gitu, kayak cep gitu. Wah udah, ini yang banyak dipelihara, dan ikan ini tergolong awet gitu kan, maksudnya tergolong kuat, jadi nggak seperti ikan-ikan hias lainnya. Dia predator yang cukup kuat lah di air laut, karena saya pernah meliharanya dan awet banget. Nah waktu itu saya ganti karena saya emang waktu itu udah mulai merubah tank saya gitu kan, udah malas lagi melihara predator. Lalu yang sering dipelihara juga itu ikan hiu ya. Nah ikan hiu yang sering dipelihara itu biasanya ikan hiu black tip ya, yang mudah banget dicari di toko-toko ikan hias di Sumenep. Terus di tokonya Babe Kuat juga ada juga jual ikan hiu. Waktu itu harganya murah, sekitar ya 900 sampai 1 juta, antara 900.000 sampai 1,2 juta atau 1,3. Cuma memang makanya agak repot nih. Tapi kalau ikan hias hiu ini makannya lebih mudah ya. Dia mau makan apa aja, makan lele juga mau, ini apa aja mau, dan nggak harus hidup gitu kan. Lalu juga ikan trigger. Ini ikan trigger ini banyak banget, ada trigger kembang, ada trigger biru, ada trigger India, banyak banget. Dan ini juga ikan predator. Dan biasanya ikan predator lainnya itu kayak belut ya, karena saya pernah pelihara belut juga sama trigger. Dan ini sama-sama gahar kalau lagi makan makanan yang ini ya, terutama makanan hidup atau kita kasih udang itu, wah dia kayaknya dokoh banget gitu kan. Jadi itu jenis-jenisnya ya. Lalu gimana sih cara meliharanya? Nah harus diperhatikan bahwa dalam memelihara ikan predator itu satu ya, itu diharuskan tidak ada terumbu karang di dalam akuariumnya. Karena untuk apa ada terumbu karangnya? Karena ikan predator ini kan ikan yang sangat-sangat agresif ya, dan gerakannya juga kadang-kadang ya sering gitu kan, kalau lagi makan itu suka merusak terumbu karangnya gitu. Terus yang kedua,
kenapa nggak melihara terumbu karang, karena ikan predator ini juga kan dia memakan makanan hidup. Nah, sisa-sisa makanannya itu apa ya, lebih mudah untuk bukan lebih mudah, lebih banyak memproduksi amonia dibandingkan kalau kita melihara ikan hias, dibandingkan kalau kita melihara ikan hias biasa yang hanya kasih makan pelet gitu kan. Dan tahu sendirilah namanya amoniak, nitrat yang kemudian menjadi nitrat atau nitrit, itu yang paling berbahaya untuk terumbu karang. Jadi memang saya sarankan juga ya nggak perlu melihara terumbu karang lah kalau memang pengen melihara predator. Jadi kalau predator cukup ada live rock sama pasir aja gitu kan. Dan kalau melihara ikan hiu kan, kalau pakai terumbu karang juga kan nggak pas ya, dan nggak lucu juga gitu kan. Itu jadi diperhatikan, tidak boleh melihara ini ya, melihara apa namanya, melihara terumbu karang lah. Terus hal lain lagi yang harus diperhatikan adalah dalam memelihara ikan predator ini dipastikan tanknya tuh harus memadai ya. Ya kalau misalnya ikan hiu tuh tanknya minimal tuh antara, ya minimal banget ya, antara 3 meter sampai ke 4,5 meter atau 5 meter. Tapi tergantung ukuran-ukuran dari ikan hiu tersebut gitu kan. Kalau ukurannya lebih besar lagi, ya pasti akan lebih besar lagi ukuran tanknya gitu. Dan dalam melihara ikan hiu juga biasanya orang tuh meliharanya tidak terlalu besar gitu. Ya mungkin ukurannya sekitar antara 19 sampai 25 cm gitu kan. Tapi udah segini lah, udah yang 20 cm. Kalau kegedean juga kan tanknya harus lebih besar lagi gitu kan. Begitu juga dengan ikan predator lainnya ya, kayak misalnya ikan trigger sama ikan ikan tadi lionfish ya, harus pakai terumbu karang. Dan itu minimal tanknya itu harus di atas 75 cm ya, karena kan ikan ini kan sering apa, kalau misalnya dia memaksa makanannya, dia harus ya kejar-kejaran, dan biasa ruang-ruang geraknya juga lebih enak lah gitu kan gitu. Dan dengan tank yang lebih luas juga kita lebih mudah dalam pemeliharaan ikan predator, karena ya apa antara amoniak yang dikeluarkan dengan tank yang ada dalam airnya itu juga menjadi lebih sepadan lah. Saya nggak ngebayangin kalau melihara predator udah tanknya kecil 50, ikannya desek-desekan, terus ketika dia makan makanan hidup amoniaknya lebih banyak, agak susah gitu bakterinya untuk mengolah amoniak tersebut gitu. Oke, tadi udah apa ya, tadi kan soal terumbu karang sama akuarium. Sekarang jenis makanannya apa nih? Nah, ini model-model nih. Kalau ikan predator yang ikan hiu itu masih mau dikasih ini ya, makanan yang sudah mati ya, maksudnya kayak daging ini ikan hiu, atau ikan yang mati-mati, misalnya ikan mas atau ikan cere yang lain-lainnya itu masih mau. Tapi juga yang kecil-kecil banget ya, harus sesuai juga dengan ukuran ikan hiunya gitu kan. Bisa juga kasih udang, tapi saya nggak sarankan kasih udang. Pertama, kenapa? Sebabnya karena udang itu mahal bro. Ya mendingan dibuat makan aja daripada kasih ikan kalau saya sih gitu kan. Tapi terserah teman-teman lah, mau pakai udang atau mau pakai apa gitu kan. Tapi yang jelas banyak makanan lebih murah dan juga bagus buat predator. Nah tapi tapi dulu ya. Tapi ada ikan yang sama sekali tidak mau makan daging ikan atau makanan yang sudah mati. Misalnya kayak ikan scorpion fish atau lionfish. Nah, ini kan agak repot cari makanannya. Dia makanannya tuh biasanya ikan cere ya, ikan cere laut ya. Itu di mana aja banyak itu udah dapat. Di Sumenep ada, di Tokoraja-Wali juga ada, itu banyak banget. Tokoraja-Wali itu Jakarta Barat ya, ada di video saya itu. Itu banyak banget ikan cere. Dan kasih makannya juga
jangan terlalu banyak juga gitu kan, paling 3 hari sekali atau 2 hari sekali lah gitu kan, cukup sampai berapa 2 3. Cuma problemnya kalau kasih ikan makan laut, cuma problemnya kalau kasih makan ikan hidup ini kadang-kadang ikannya nggak ngeh gitu loh. Ini apa harus di nyalarnya tuh harus pas gitu kan, apalagi kalau teman-teman bikin filtrasinya yang kisi-kisinya tuh sangat tipis, jadi ikan itu kadang-kadang ikan terinya itu atau ikan ceri dah, ikan cerinya itu belum sempet di apa namanya dimakan tapi udah masuk ke ini ya, kesam duluan, itu kan repot banget gitu. Jadi emang harus dilatih dikit sih memang. Jadi biasanya saya tuh ngasih makannya untuk yang lionfish itu sengaja ikannya tuh di ini ya, dipegang ke tangan terus masukin ke deket ikan scorpion fishnya, habis itu lepas aja. Nah habis itu langsung dimakan gitu, dan makannya tuh keren banget, cep. Wah seru lah pokoknya dia cara makannya, karena dia memakannya tuh dengan cara dihisap ya, bukan disambar seperti apa, jadi udah masuk semua. Dan ukurannya juga itu bisa lebih besar karena mulut si ikan ini ya, ikan scorpion fish itu cukup lebar gitu kan. Cuma memang kendalanya itu diribet pada saat kasih makan, kadang ikannya nggak nge, ikan ada ikan di situ, tapi dia biasanya instingnya cukup kuat sih kalau apalagi kalau lagi lapar ya gitu. Nah ini pengaruh juga dengan ukuran tank gitu, harus benar-benar tepat ngasih makannya. Dan percayalah kalau ikan cere itu dia masih bisa hidup lama di akuarium air laut, nggak tahu kenapa dia cukup kuat ya. Atau bisa juga dikasih ikan mas, cuma resikonya ikan mas yang kecil itu ini ya, perlu bayar tol dulu ya. Ya. Oh, udah nggak gratis lagi sekarang ya? Udah bayar 12.000 sekarang. Ya ini tol baru, kemarin masih gratis, sekarang udah bayar lagi. Per Juni loh. Udah bayar per Juni ya. Ini tol yang dari bandara ke apa namanya, ke Serpong. Gitu. Nah, sampai mana tadi? Ah ya, ikan mas. Tapi saya tidak sarankan ikan mas, karena ikan mas ini di laut tuh di akuarium laut tuh cepet mati ya. Jadi ya baiknya jangan deh gitu kan gitu. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman melihara trigger fish atau ikan kepe-kepe, ini kepe-kepe termasuk ini juga ya, predator juga ya. Itu masih mau dikasih makan yang ikan yang mati ataupun ini ya, dikasih makan udang, daging udang hidup juga. Biasanya daging udangnya itu cukup di ini ya, cukup apa namanya, cukup dibeli terus dikupas terus masukin ke freezer, udah tinggal ngambil aja gitu kan. Kalau kasih makan tinggal ambil aja, maksudnya gitu. Dan ini bisa lebih awet gitu kan, buat jadi nggak perlu beli udang hampir saat dia makan, dan tidak perlu beli udang ketika dia mau makan gitu kan. Cuma memang resikonya ketika sudah keluar dari freezer, udang ini juga kadang-kadang udah ya nggak seger lagi, tapi biasanya masih mau loh gitu kan. Yang mau masih makan yang mati itu biasanya ikan trigger fish, lalu belut laut, lalu ikan kepe-kepe juga masih mau ya gitu. Oke. Yang faktor lain yang harus perhatikan adalah ini kan karena produksi amoniaknya cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup cepat. Teman-teman tuh harus memastikan bahwa bakteri yang ada di dalam akuarium kita itu benar-benar emang stabil, dan ini ya boleh dibilang harus stabil dan kuat ya. Dan juga teman-teman bisa pakai ini ya, pakai nopok ya, buat ngebantu buat ngasih ininya semacam nutrisi pada bakterinya supaya dia bisa cepat mengolah amonia. Karena amonia ini juga ini yang membuat itu ya, yang membuat akuarium laut kita menjadi cepat berlumut dan lain-lainnya gitu kan. Karena dia kan menjadi nitrat dan nitrit. Lalu hal lain yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana water ini ya, water change-nya. Nah, emang kalau melihara ikan predator ini kelemahannya adalah
airnya kan cepat kotor, pasti itu, dan cepat kotor dan kadang-kadang agak berbau. Ini resikonya ya. Jadi paling nggak teman-teman tuh harus ya water change paling nggak minimal seminggu sekali lah, karena berbeda dengan ketika melihara ikan-ikan biasa gitu. Kayak di tank saya itu kan yang baru itu memang fokusnya terumbu karang, dan ikan yang kita pelihara pun ikan-ikan yang memang tiba-tiba tadi baterai habis, jadi terusin lagi ngomongnya di sini. Jadi memang kalau terkait water change ya, jadi memang kalau untuk pelihara predator air laut itu water change itu paling enggak ya ini ya seminggu sekali atau maksimal 2 minggu sekali. Kalau pelihara ikan air laut hanya terumbu karang sama ikan biasa kan itu antara 2 minggu sampai 3 minggu. Kenapa harus minggu sekali? Karena ya airnya juga lumayan cepat kotor ya, cepat bau ya, karena memang dia makannya kan makan makanan yang yang berupa daging dan lain-lain. Jadi kadang-kadang amoniaknya juga cukup tinggi gitu kan, dan kadang itu juga menyebabkan lumut juga cepat tumbuh. Tapi balik lagi kalau memang bakterinya udah bagus atau juga emang punya skimmer yang cukup bagus, itu nggak jadi masalah gitu kan. Itu tapi memang water change di untuk pelihara ikan predator ini jadi lebih cepat ya, karena kan kita selalu menjaga kualitas air gitu. Cuma kalau untuk berapa persennya ya sekitar 15 ya sampai 20% sama aja sih gitu. Oke teman-teman, itu dulu video dari saya, semoga membantu buat teman-teman yang mau pelihara ikan predator air laut. Buat yang udah nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa like, comment, share. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.